kita lanjutkan untuk yang nomor 20. Pak April memperoleh gaji 3 juta sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 2 juta. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 15% besar dari gaji yang diterima Pak April per bulan adalah. Untuk langkah pertama, kita harus mengetahui dulu gaji yang terkena pajak. Berarti kita tuliskan dulu gaji yang terkena pajak sama dengan 3 juta, berarti kita kurangkan dengan yang 2 juta ya. Artinya 1 juta. Kemudian, jika PPh atau pajaknya itu 15% sama gaji yang diterima oleh Pak April per bulan, otomatis 15%-nya itu, ini PPh-nya, berarti kan 15 per 100 dikali sama gaji yang kena pajak tadi atau dikalikan dengan 1 juta. Oke, kita sederhanakan. Untuk nolnya bisa kita coret ya. Sama dengan 150.000. Oke, ini pajaknya. Kemudian ketika yang ditanyakan gaji per bulannya ya. Gaji per bulan ketika sudah diberikan pajak atau PPh berarti 3 juta dikurangi sama pajak ini tadi, dikurangi 150.000 sama dengan 2.850.000. Atau kita lihat optionnya. Yang B ini ya. Nomor 21. Pak Kamil membeli 4 karung gula pasir dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 30 kg dibeli dengan harga 240.000. Karung kedua sama ketiga netonya 25 kg dibeli dengan harga 250.000 tiap karung. Karung keempat tertulis neto 20 kg dibeli dengan harga 200.000. Pak Kamil mencampur semua gula pasir tersebut dan mengemasnya kembali dalam neto 5 kg. Jika Pak Kamil menginginkan keuntungan sebanyak 30%, harga penjualan gula tiap kemasan 5 kg adalah. Oke, berarti kita harus mencari neto totalnya dulu ya. Neto totalnya. Berarti kita mulai dari yang pertama, di sini ada 30 kg ditambah. Ini tadi 25 kg-nya kan untuk karung kedua sama ketiga, berarti 25 tambah 25. Untuk karung yang keempat itu netonya 20 kg. Berarti kita imbuhkan di sini. Oke, ketika dijumlahkan ketemunya 100 kg. Lalu kita tentukan juga harga belinya. Harga belinya ini yang pertama ini kan 240.000. Kemudian untuk yang karung kedua sama ketiga, ini kan 250.000 itu tiap karung. Kalau semisal ini tadi 2 karung, artinya berarti 500.000 kan kali 2 tuh. Terus ditambah juga sama yang karung keempat, 200.000 ya. Oke, ketika di total ketemunya 940.000. Oke. Lalu kita harus mencari dulu persen untungnya. Rumus untuk mencari persen untung itu berarti kan beri tanda seperti ini dulu untuk memisahkan. Persen untung diperoleh dengan cara harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Oke. Harga jualnya di sini kan masih ditanyakan ya.
ya kan? Yang di kita itu kan persen untungnya. Berarti kita tuliskan dulu di sini 30%. Oke, harga jual karena masih ditanyakan, tetap kita tulis HJ, dikurangi harga belinya tadi sudah kita total, yaitu 940.000 per harga belinya juga tadi 940.000 dikali 100%. Oke, ini kita sederhanakan nolnya juga. Oke, nolnya yang ini sama yang ini ya. Oke, kemudian nah, nolnya juga disederhanakan ruas kiri sama ruas kanan. Ini. Lalu nol yang ini kita coret sama yang ini. Nah, gitu. Berarti sini 3 sama dengan harga jual dikurangi 340.000 per ini 94.000. Nah, karena 3 ini kan 3 per 1. Di sini terjadi perkalian silang ya. Otomatis yang ada variabel taruh ruas kiri ya. HJ kurangi 940.000 sama dengan 3 kali ini perkalian silang 94.000. Oke. Sekarang kita hitung dulu yang ruas kanannya, otomatis ruas kiri tetap HJ kurangi 940.000 sama dengan 282.000. Lalu kita pindah ya yang 940.000 ke ruas kanan. Tandanya berganti, jangan lupa tambah 940.000. Dan ketika dijumlahkan adalah 1.222.000. Nah, ini itu untuk 100 kg. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu tadi dimintanya harga jual gula tiap kemasan 5 kg. Nah, berarti ketika yang ditanyakan 5 kg, kita harus tahu yang 1 kg-nya dulu kan. Harga jual 1 kg otomatis 1.222.000 dibagi 100 kan. Nah, berarti 12.220 itu per kilogram. Kalau harga jual 5 kg, ya sudah tinggal dikalikan 5 saja ya. 12.220 kali 5, ketemunya adalah 61.100. Nah, yang ini. Kita cek dulu untuk optionnya. Ini ada ya, 21 yang B. Gitu. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 22. Untuk yang nomor 22 itu, Santi menabung sebesar 5 juta di sebuah bank dan mendapat bunga 12% per tahun. Beberapa bulan kemudian, jumlah tabungannya menjadi 5.400.000. Lama Santi menabung adalah, oke, lama itu kan berarti menanyakan tentang waktu atau T. Masih ingat rumusnya? Ya, MN dikurangi M0 per M0 dikalikan B. MN itu tabungan akhirnya berapa? 5.400.000 dikurangi 5 juta per, nah M0-nya 5 juta dikalikan dengan bunganya itu kan 12%, sudah per tahun kan? Oke, jika sudah per tahun, kita tuliskan. Kita sederhanakan 100 ini. Atas itu kan 400.000 ya nak ya, per yang bawah 600.000. Nah, nolnya ada 5, dicoret sederhanakan. Kemudian kita hitung di sini 4 per 6. Ini posisi masih dalam tahun. Padahal optionnya dimintanya dalam bulan. Berarti harus kita sederhanakan untuk menjadi bulan itu kan dikalikan 12. Nah, kita sederhanakan. Oke, sini 2, 4 kali 2 berarti 8 bulan. Ya, atau yang A. Nomor 23,
Ada 3 toko plastik yang menjual jenis kemasan plastik yang sama. Daftar sama diskonnya dapat dilihat ya pada tabel berikut. Nah, Hayati akan beli 20 buah mangkok plastik, 10 buah botol plastik, dan 20 buah toples plastik. Ada beberapa pernyataan ya di situ. Untuk membuktikannya, berarti kita harus mencari harga akhir setelah diberikan diskon. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dari yang toko Asia ya. Nomor 23 ya ini tadi. Untuk yang toko Asia, Hayati tadi kan beli 20 buah mangkok ya. Nah, berarti ini kan harganya udah untuk 10 buah mangkok. Berarti tinggal kita kalikan 2 kalinya saja kan untuk mendapatkan 20 buahnya. Otomatis 2 kali. Nah, dikalikan diskon akhir setelah diberi diskon akhirnya itu berarti kan harga ya awalnya itu kan kita anggap 100%. Ketika dikasih diskon 5%, ya berarti persenan harga setelah diberi diskon artinya 95%, ya kan? Lalu dikalikan sama harganya tadi, dikalikan 20.000. Oke, kita sederhanakan. Nah, lalu kita kalikan, ketemunya adalah 38.000. Kemudian untuk yang botol plastiknya, ini kan untuk mangkok plastik, Ibu singkat MP, sekarang botol plastik BP. Caranya juga sama, ketika di sini Hayati beli 10 buah botol plastik, nah berarti kan ini kan sudah harga untuk 10 buahnya. Langsung saja berarti kita hitung untuk harga atau persenan harga akhir setelah diskon. Berarti sama kayak yang tadi, 100% kurangi 5%, yaitu 9.500 dikalikan sama harganya 25.000 ya harganya. Oke, ketika dikalikan ketemunya 23.750. Ya, itu untuk yang botol plastiknya ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk yang toples plastiknya di sini. Nah, toples plastiknya itu Hayati beli 20 buah. Berarti dua karena berarti 2 kali. Nah, persenan akhir atau persenan harga akhirnya kan caranya tadi sama, 100% kurangi diskon yang tertera. Atau 100% kurangi 10%, yaitu 90% ya. Harganya dikali 20.000. Oke, nolnya disederhanakan, coret. Nah, dikalikan di sini 2 dikali 90 dikali 200. Ketemunya berapa? Nah, ketemunya 36.000. Oke. Lalu sekarang kita cek untuk yang toko selanjutnya. Toko selanjutnya tadi ada toko Pasifik. Nah, kita tuliskan dulu diskonnya ada 10%, 10%, 5% ya. Oke. 10%, 5%. Nah, untuk yang mangkok plastik, Hayati tadi kan beli 20 ya, berarti kita harus kalikan 2 juga. Karena harga yang tertera ini kan hanya untuk 10 buahnya, ya kan? Ketika minta 20 buah berarti harus dikalikan 2. 2 dikali, nah diskon akhirnya tadi ini kan untuk yang MP ya ini. Nah, berarti 100% kurangi 10%, artinya 90 per 100 dikali harganya tadi kan 20.000 ya. Sederhana. Ketemunya lanjut untuk yang botol plastik. Nah, botol plastiknya tadi Hayati kebetulan
hanya membeli 10 buah, berarti tidak usah kita kalikan 2 karena ini sudah pas ya. Lalu kita lanjutkan, berarti diskonnya 10%, artinya persenan diskon akhir atau persenan harga akhir setelah diskon itu kan 90%. Caranya sama, 100% kurang 10%. Dikalikan sama harganya tadi 25.000. Coret, ya, ketemunya 22.000. Nah, kemudian yang ketiga itu toples plastik. Beli 20 buah toples plastik, berarti ini harus kita kalikan 2 kalinya, karena ini hanya untuk 10 buah. Toples plastik KTP berarti 2 dikalikan persenan diskonnya kan 5%, berarti persenan harga setelah diberi diskon yaitu 95/100 dikali 30.000. Coret nolnya. Lalu ketemunya 57.000. Nah, untuk yang toko Pasifik. Sekarang toko Cahaya. Nah, oke. Kita lihat diskonnya, ini ada 2%, ya, 15% sama 5%. Untuk yang mangkok plastiknya, berarti kita kalikan 2 juga. Caranya seperti yang kayak yang tadi ya, 8/100 dikali 20. Ini 8 karena kan ini 2%. 39.200 ya. Lanjut untuk yang botol plastik, berarti 85/100 kali 25.000. Coret nolnya, ketemunya 21.250. Toples plastik 2 kali 95/100 dikali 30.000 ya. Oke, dihitung hasilnya 57.000. Oke. Baik, kita hitung dulu total harga per toko ya, sebelum ke pernyataan-pernyataan. Yang pertama, toko Asia, singkat TA, berarti ketika 38.000 ditambah 23.750 ditambah 36.000, hasilnya adalah 97.750. Untuk yang kedua, toko Pasifik atau ibu singkat TP. Nah, 36.000 ditambah 22.500 ditambah 57.000, hasilnya adalah 115.500. Yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga di toko Cahaya. Toko Cahaya disingkat TC, ketiga-tiganya ditotal ketemunya 117.400. Ini 57.000 ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan yang pertama. Nah, di situ dituliskan bahwa toko Pasifik apakah paling murah dibanding dua toko yang lainnya. Toko Pasifik segini 115.000. Ini toko Cahaya. Kemudian kita lihat untuk toko Asia. Salah ya. Toko Asia itu harusnya kan dia yang paling murah. Berarti kan nomor yang pertama itu kan dia salah. Sekarang kita lanjut yang pernyataan kedua. Untuk pernyataan yang kedua, kita baca dulu di sini. Toko Asia paling mahal dibanding toko yang lainnya. Tentu salah juga ya, karena paling mahal bukan toko Asia, malah toko Asia itu paling murah. Paling mahal itu berarti toko Cahaya, ini kan 117.000, ya kan? Nah, oke. Sekarang yang ketiga,
Selisih belanja Hayati di toko Pasifik dan Cahaya adalah 1.950. Coba kita cek. Toko Pasifik ini, oh ya, sama toko Cahaya. Apakah 1.950? Ya, betul sekali, nomor 3. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat, selisih belanja Hayati di toko Cahaya dan toko Asia adalah 250. Toko Cahaya sama toko Asia, apakah hanya 250? Tidak lebih dari itu ya pasti ya, karena toko Cahaya itu kan tadi segini, 97.750. Toko Asia maksud ibu ya, yang tadi. Nah, yang ini toko Cahaya 117.450. Selisihnya kan nggak mungkin 250 rupiah. Yang keempat salah. Oke, untuk yang option atau pilihannya untuk yang nomor 23 itu tidak ada angka 3 saja, berarti boleh kita tuliskan ini adalah option yang E, ya, hanya 3 saja. Oke. Nah, perbandingannya kan tadi 115. Berarti bisa kita tuliskan untuk yang 24. Perbandingan itu, mereka bukanlah ukuran yang sebenarnya, namun mereka merupakan angka yang paling sederhana. Jadi, mereka harus dikalikan dengan suatu bilangan yang kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan suatu variabel. Kita totalkan dulu semuanya. 1 tambah 1 tambah 5, itu kan 7. Nah, 7 itu harus dikalikan dengan suatu bilangan, misal ibu kalikan dengan X ya. Jadi 7X itu harus sama dengan 35. Kenapa 35? Kan ini 1 sini RS kan 5 nih. Ketika semua ditotal itu kan 7 ya. 7 harus dikalikan dengan suatu bilangan, harus ketemunya 35 cm. Ini kan udah ukuran yang sebenarnya. Berarti kalau mau nyari X, tinggal kita bagikan 35 bagi 7 berapa? Ya, 5 cm. Kalau untuk pernyataan yang pertama dituliskan PH sama dengan 5 cm, benar nggak? Betul, karena kan X itu perbandingan untuk satunya itu 5 cm. Segini itu 5 cm. Nah, begitu pula untuk yang HR. HR kan juga 5 cm. Kalau RS, bagaimana? 5 dikalikan 5, yaitu 25 cm di sini. Gitu. Berarti nomor 1 betul ya. Untuk yang nomor 2. Apakah PR itu 8 cm? Kita lihat. PR berarti kan 5 tambah 5 cm. PR itu harusnya berapa? 10 cm. Berarti kan itu salah untuk yang nomor 2. Ya kan? Sekarang kita lanjut yang ketiga. Apakah RS 25 cm? Nah, tadi sudah kita hitung. RS itu kan caranya 5 kali 5 ini tadi. Ya, betul. 25 cm. Yang keempat. HS. HS. Apakah 30 cm? Kita cek. Tinggal kita jumlahkan. Ya, ini kan 5 cm tambah 25 cm. Ya, 30 cm. Betul. Berarti nomor 24 itu yang betul nomor 1, 3, dan juga 4. Yaitu yang C. Ya. Oke, bisa dipahami ya nomor 24. Oke, sekarang kita lanjut yang 25. Nah, 25 ini Ibu sudah pernah memberikan soal yang seperti ini. Kalau kita ngelihat soal yang berbentuk jam, kita kan harus baca dulu ini jam berapa. Nah, itu tuh berarti kan jam 8 lebih 20 menit ya. Dan untuk mencari sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam pada gambar di atas adalah langkah pertama, kita lihat yang jamnya ini kan jam 8. Itu kan kita kalikan 30 derajat ditambah 20 menitnya ini kita harus jadikan ke jam. Caranya kan pos 60 dikalikan 30. Nah, itu Ibu beri tanda kurung. 240 derajat ditambah ini kita sederhanakan ya, lihat. Sini 1, sini 2. 20 bagi 2, 10. 10 derajat. Total
Sekarang kita ngitung yang menitnya ya. Jadi kalau untuk yang menitnya itu 20-nya ini dikalikan sama 6 derajat. Itu 120 derajat. Nah, ini kita kalau mau mencari sudut terkecil yang dibentuk, kita harus mencari selisihnya itu tadi. Selisihnya berarti 250 derajat dikurangi 120 derajat tuh 130 derajat. Nah, ini dia untuk sudut terkecilnya yang dibentuk yang ini. Dari sini ke sini, ini namanya sudut terkecil. Kalau yang atas ini yang besar gitu. Oke, berarti optionnya yang benar D. Oke, ini ya. Sekarang lanjut nomor yang 26. Nomor 26, hasil dari 37 derajat 48 menit tambah 46 derajat 24 menit. Tambahkan, ini 12, 7, ini menit ya. Ini 13, sini 8. 83 derajat 72 menit. Nah, sedangkan menit di sini kan dia maksimal kalau sudah melebihi 60 kita taruh ke jam. Berarti sama aja kan kita kurangi 60 ya. Masuk ke jam. Berarti kan jamnya ketambahan 1 derajat. Artinya 84 derajat. 1 derajat dari ini tadi ya. Terus ini 2, 1 ya kan. Oke. Ketika optionnya di situ dalam satuan derajat semua, otomatis 12 menitnya ini kita jadikan ke dalam derajat. Caranya 84 ini berarti per 60 ya kan. Nah, ini sudah dalam bentuk derajat. Oke, 84 1 per 5 ini derajat. Kita sederhanakan, ini kan 1 per 5 itu 0,2. Berarti boleh kita tuliskan 84,2 derajat. Nah, atau 84,20 sama saja ya. Berarti yang D. Oke, itu yang 26. Bisa dipahami ya, nak ya? Sampai sini. Oke. Nomor 27. Perbandingan besar sudut A dan pelurusnya adalah 7:5. Pelurus dari sudut A adalah oke. Nah, kalau total sudut berupa lurus masih ingat berapa? Ya, 180 derajat. Berarti kalau di sini ada perbandingan, kita harus mengalihkan dia dengan suatu bilangan yang kita belum tahu. Seperti biasa, boleh kita misalkan dengan X. Jadi sini ketika ditotal 7X tambah 5X adalah sudut berupa lurus, yaitu sama dengan 180 derajat. 12X sama dengan 180 derajat. X-nya berarti ketemu berapa? Ya, 15 derajat. Itu untuk X-nya, baru X-nya ya. Nah, pelurus dari sudut A, kita anggap ini yang A, ini yang pelurusnya, ya kan? Berarti pelurusnya itu kan yang 5 atau 5X. Pelurus yang 5X. Otomatis kali 15 derajat. Itu ya 75 derajat. Itu yang B. Oke. Nomor 28. Jika besar sudut P 2/3 kali penyikunya. Nah, maka penyiku sudut P adalah langkah pertama, ketika di sini diketahui, Ibu gambarkan dulu, semisal gini ya. Nah, ini yang sudut P-nya. Ibu anggap di sini Hi. Nah, Hi derajat. Oke. Sudut P sama sudut Hi itu kan kalau ditotal dia harus berapa derajat?
90 derajat, karena kan ini ada kata kunci penyiku, siku-siku ya kan, 90 derajat. Berarti ketika sudut P ditambah sudut Hi itu kan harus 90 derajat. Nah, kita kan nggak tahu nih sudut Hi-nya berapa. Nah, kita misalkan si X saja. Nah, berarti sudut P itu 2/3 dikalikan, tuliskannya tuh titik aja biar bisa membedakan penyikunya tadi ya, sama aja 2/3 X ya. Kita totalkan dulu semuanya, sudut P tambah sudut H sama dengan 90 derajat. Sudut P-nya kan tadi 2/3 X tambah sudut H-nya itu kan X. Kita kalikan dengan 3 semua supaya penyebutnya hilang ya. 2X tambah 3X sama dengan 90 derajatnya juga 3 berarti 200 5X dengan 270 derajat. X-nya ketemunya adalah 54 derajat, ya kan? Nah, lalu sekarang kita cari sudut penyikunya dari si P ya. Penyiku sudut P itu kan sudut Hi, ya kan? Nah, sudut Hi-nya itu berapa gitu? Sudut Hi-nya itu kan sudah ketemu, yaitu sudut Hi-nya itu yang si X tadi. Nah, ini itu sebagai sudut Hi juga, berarti ketemunya yang E. Nah, malah sudah langsung ketemu kan untuk yang nomor 28. Nah, itu. Berarti kalau yang ditanyakan penyiku sudut P itu bukan malah sudut P-nya, tapi yang lainnya, sudut lainnya yang ketika ditotalkan membentuk sudut 90 derajat gitu ya nak ya. Itu yang 28. 29 besar pelurus RHS. Pelurus itu kan total harus 180 derajat ya. Nah, RHS itu kan yang ini nih, RHS. Berarti pelurusnya itu yang ini. Segini. Kan diperpanjang bisa kan? Nah, berarti segini itu berapa? Sama aja mencari 9X tambah 3 derajat ya kan? Ditambahkan yang ini, kalau sini siku-siku kan sini otomatis juga iya. Nah, nanti ketambahan siku-siku di sini atau 90 derajat. Kita hitung dulu ya. Untuk mencari si X, berarti kita manfaatkan sudut yang PHS sama RHS. Kalau di total, kan harus siku-siku atau 90 derajat. Berarti 9X tambah 3 tambah 8X tambah 2 sama dengan dia harus 90 derajat dulu, karena kan kita tujuannya mau nyari si X. Nah, 17X tambah 5 90 derajat, 17X ini 90 kurangi 5, 17X 85 X berarti 85 per 17, X nya ketemu 5 derajat ya kan. Nah, tadi lurus RGS berarti kan sama aja 90 derajat yang ini siku-siku tadi tambahkan 9X plus 3, artinya 90 tambah 9 kali X nya kan udah ketemu nih tadi 5 tambah 90 tambah 9 kali 5 berapa? 45 tambah 3. Nah, setelah ditotal ketemunya adalah 120 derajat ya, yang ya gitu. Dipahami? Oke, 30 perhatian gambar. Oke, di sini mencari sudut BAC. BAC berarti yang ini ya. Oke. Langkah pertama di sini sudah diketahui sudut DCB itu 108 derajat. Nah, berarti kita bisa mencari sudut BCA karena di sini terdapat satu garis lurus di mana ada garis yang membagi. Padahal garis lurus itu total harus ya 180 derajat. Berarti BCA, sudut BCA itu diperoleh dengan cara 180 derajat dikurangi sudut DCB. 180 derajat dikurangi
108. Oke, ketemunya adalah 72, ya kan? Nah, lalu ketika sini udah ketahui 72 derajat, berarti kita bisa menghitung sudut BAC. Dengan cara total dari suatu sudut dalam segitiga itu dia harus 180 derajat. Berarti BAC itu 180 derajat dikurangi penjumlahan dari kedua sudut yang lainnya. 72 derajat tambah 36 derajat. 180 derajat dikurangi 108 sama dengan ya 72 derajat. Oke, atau C. Kebetulan ini sama ya. Nah, di sini yang C. Oke, bisa dipahami ya, nak ya. Sekarang kita lanjut ke yang 31. Jika AB sejajar CD, berapa nilai X? Nah, ketika di sini mencari nilai X, kita itu kan harus tahu dulu sini sudutnya berapa. Nah, kan dia sehadap ya. Ini yang sudut BE, misal ini ibu beri huruf T ya. BET sama DFT itu kan dia sehadap kan. Nah, otomatis sini pun dia juga 80 derajat. Dan ketika di sini ada garis lurus, besar sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. Berarti nomor 31 itu DFT tambah sudut CT ya kan? Itu harus 180 derajat. Nah, DF tadi kan 80 tambah dan 180 derajat. 180 derajat kurang 80 derajat. 8X berarti 100 derajat. X-nya berarti berapa? Ya, 12,5. Sudah ketemu kan? Nah, ada yang B. Gitu. Itu yang nomor 31. Bisa dipahami ya, nak ya? Oke, kita lanjut 32. Nah, untuk yang nomor 32 ini, di situ ada perbandingan sudut P1 yang ini ya. Itu dia 1, kemudian Q4 di sini dia 3. Nah, sudut P4 berapa yang di sini? Nah, sudut P4 itu dia sama dengan sudut yang Q4 juga kan? Karena kan dia juga sehadap ini. Sudut P4 sama sudut Q4 kan dia sehadap. Nah, dalam perbandingan itu kan dia merupakan angka yang paling sederhana. Berarti nanti kita bisa mencarinya ya. Langkah pertama, ketika garis lurus itu kan besarnya 180 derajat. Berarti sudut P1 ditambahkan dengan sudut P4 kan dia harus 180 derajat. Tadi dia 1 atau 1x atau cukup tuliskan x saja. Karena kan harus dikalikan dengan sudut yang kita belum tahu ya kan. Ditambah sudut P4. Sudut P4 itu kan sama kayak Q4 tadi. Ini kan 3. Boleh tuliskan 3x. Nah, 90 derajat. Ini 4x. Lalu x-nya 180 dibagi dengan 4. Berapa itu? Ya, 45 derajat. Kemudian kita langsung saja mencari sudut P4 yaitu X kali 45 derajat berarti 135. Nah, ini sudut P4 nya karena di option tidak ada, boleh kita tuliskan E ya, 135 derajat. Nomor 32 E ya jawabannya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut untuk yang 33. Nah, 33 ini mencari sudut SQR yang di sini ya. Nah, sebelumnya kita harus menjumlahkan kedua sudut tersebut.
Total dari sudut yang lurus itu berapa? Masih ingat? Ya, 180 derajat. PQR dari tambah SQR 180 derajat kan? Total 12X tambah 12 dengan 180 derajat. Ini 12 derajat. Berarti 168 derajat. X-nya berarti 168 berarti 12. X itu 12 derajat. Nah, sudut SQR maksudku, SQR itu kan yang 5X tambah 4. Berarti 5 kali X-nya akan 14. Nah, 70 tambah 4 dengan ya 74 derajat atau yang C ya. Sip, itu untuk yang 33. Oke, bisa dilanjutkan untuk yang 34. Untuk yang 34 kita tuliskan dulu dan kita gambarkan dulu segitiga ABC. Oke. Dan segitiga ABC tersebut sudah itu kan dia 2. Dituliskan 2X karena kalau perbandingan dia bukan yang sebenarnya, jadi harus dikalikan sama suatu variabel yang kita belum tahu nilainya berapa. B-nya 3X, C-nya 5X. Oke. Kemudian besar sudut C dikurangi sudut A berapa? Total sudut dalam segitiga itu harus kita ingat 180 derajat kan? Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C total harus 180 derajat. Sudut A 2X tambah 2X tambah 5X sama dengan 180 derajat. 10X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya bagaimana? 180 derajat. 10, X-nya 18 derajat. Nah, kan tadi pertanyaannya sudut C kurangi sudut A. Sudut C itu kan 5X kurangi sudut A 2X. Sama aja 3X. Artinya 3X itu 3 dikalikan dengan 18 ini derajat. Nah, 3 dikali 18 derajat ketemunya berapa? Ya, 54 derajat. Kita lihat option yang benar. Oke, ada ya? Ya, yang A. Nah, nomor 35 itu diketahui P-nya 70 derajat ya. Jadi di sini 70 derajat. Kemudian nilai D 105 derajat. Nah, dapatkan pernyataan sebagai berikut. Nah, ada 4 pernyataan di situ, manakah yang benar? Sekarang ketika P-nya sudah diketahui 70 derajat, di sini dia ada hubungannya sama sudut D. Sudut D kan di sini nih. Nah, sudut D ini dia akan dalam berseberangan dengan sudut P ditambah yang A, ya kan? Nah, ketika dia dalam berseberangan, artinya dia besar sudutnya sama. Berarti, tuliskan dulu P tambah A sama dengan kan D. P-nya tadi udah diketahui 70 derajat, tambah A sama dengan 105 derajat. Hanya berarti 105 derajat kurang 70 derajat. A sama dengan berapa? 35 derajat. Oke, ketika kita sudah mengetahui sudut A 35 derajat, berarti kita bisa moto yang lain. Untuk sudut yang lain yang dapat kita ketahui, berarti pertama sudut B. Nah, sudut B itu berarti ketika ditambahkan sudut A dan juga sudut B, itu kan besar satu garis lurus 180 derajat. Berarti kalau mencari sudut B, 180 dikurangi penyebab dari sudut B tambah sudut A. Berarti 180 dikurangi, tadi kan tambah itu sama dengan D, otomatis B tambah A itu 105 kan. Nah, sudut B besarnya berarti 75 derajat. Nah,
Sekarang sudut B sudah tahu 75 derajat. Berarti sudut B itu dia juga dalam berseberangan dengan sudut C. Jadi B juga sama dengan C. Nah, artinya C pun juga 75 derajat. Sudah C, A, B, C sudah tahu. D juga sudah ada di soal, B sudah ada di soal, dan sekarang kita cari sudut R. Nah, untuk sudut R tersebut, ketika dijumlahkan dengan sudut A dan juga sudut C, ini kan ada sebuah bangun segitiga. Besar sudut segitiga itu kan 180 derajat. Berarti R tambah A tambah C, R tambah A tambah C itu harus 180 derajat. Kalau menjadi R berarti 180 derajat dikurangi jumlahan dari kedua sudut yang lain, A tambah C. Nah, R berarti 180 dikurangi A tambah C. 35 tambah 75. Oke, 35 tambah 75 berarti 180 dikurangi 110. R-nya, untuk R-nya ketemunya 70 derajat. Lalu kita lihat pernyataan pertama. Untuk yang pertama tadi, A tambah R sama dengan 105 derajat. Oke, A-nya 35 derajat, R baru saja kita hitung 70 derajat, harusnya ini 105 derajat ya. Oke, betul. Yang kedua, A tambah C, 35 derajat tambah 75 derajat, harusnya 110 derajat. Oke, betul juga. Yang ketiga, B tambah R, 75 derajat tambah R-nya tadi 70 derajat, berarti 140 derajat. Betul. B tambah B, B-nya tadi 70 derajat, B-nya 75 derajat, 105 derajat. Kalau yang seperti ini dia salah ya, dia tidak sesuai pernyataannya, berarti dia salah. Berarti yang benar itu 1, 2, dan 3. Tahu yang A. Oke, itu untuk 35. Nomor 36, pasangan sudut yang bernilai sama adalah, kita cek dari yang A, P1 dan Hi2. Apakah P1 dan Hi2 itu sama? Tentu tidak ya. Dia berbeda, mereka berbeda. Kemudian yang B, P2 dan Hi3, P2 dan Hi3. Nah, oke, di sini termasuk sudut yang dalam berseberangan, artinya besar sudutnya sama. Ya, tentu nomor 36 langsung saja jawabannya B, dalam berseberangan. Nah, ini alasannya kenapa yang B itu tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 37. Untuk yang nomor 37 itu ada 3 garis ya, KLM, K sama L itu sejajar, kemudian M itu memotong garis K dan L, seperti tampak pada gambar di atas. P-nya 125 derajat, maka sudut U-nya berapa? Nah, sudut U di sini dia kan sama dengan sudut Hi, ya kan? Nah, otomatis ketika kita bisa menemukan sudut Hi, itu artinya akan sama dengan sudut U itu tadi. Nah, sudut Hi ditambah sama sudut P, itu mereka termasuk sudut yang bergaris lurus atau dia berpelurus ya, sudutnya ketika digabung. Jadi untuk yang nomor 37, Hi tambah P sama dengan 180 derajat. Kalau memiliki 80 derajat kurang P, 80 kurang 105. Hi-nya ketemu 55 derajat. Dan tadi sudut U sama dengan sudut Hi sama dengan sudutnya berapa? 55 derajat. Gitu. Ini bisa ditambahkan sudut gitu. Oke, ya. 37D. Gitu ya, Nak ya. Sekarang lanjut 38. Nah, untuk yang 38 kita lihat dulu. Oke, ada gambar seperti itu tentang sudut ABG. ABG di sini
62,3 derajat ya di sini. DCE, berarti di sini berapa? Nah, sama halnya kayak yang tadi. DCE itu kan sama saja sudut yang di sini nih. Nah, mereka sehadap kan. GBC, ECD itu kan berarti sama. Otomatis misal kita misalkan dengan X saja ya. Sini X. Berarti 62,3 tambah X. Dia kan berpolus. Artinya harus 180 derajat. X-nya 180 derajat kurangi 2,3. Nah, hasilnya 117,7. Ini tadi yang X ini. Nah, sudut DCE kan tadi juga sama yang di sini kan sehadap ya. Berarti sama pula yaitu 117,7 yang D. Mudah sekali kan yang D. 39. Sebelumnya Ibu mau memberikan ralat di sini bukan 8 derajat namun 48 derajat ya, Nak ya. Oke. Di sini langkah pertama kita harus memperpanjang garis DE itu ya ke sini. Ini juga. Nah, ya. Sekarang gini, ketika di sini DEC itu kan dia dalam berseberangan dengan sudut BCE. Nah, yang ini Ibu beri simbol saja. Ini sama di sini. Dia kan dalam berseberangan. Nah, jadi sama-sama sudutnya yaitu 48 derajat juga sini. Oke, sudut mana lagi yang 48 derajat? Nah, betul, tentu yang A. Di sini juga 48 derajat karena kan sudut A di sini sehadap dengan sudut BCE, ya kan? Berhadapan ke sana. Jadi ketika ada dua garis lurus, ini Ibu perpanjang lagi garisnya. Dua garis lurus yang sejajar dan dipotong oleh dua garis pula yang sejajar, ya kan? Ini sejajar kan? Nah, itu nanti akan membentuk sudut-sudut yang sama seperti ini tadi. Sudut dalam seberangan itu kan sama. Nanti terwujud juga sudut sehadap itu juga sama. Sekarang di sini yang Ibu beri simbol garis lengkung 2 ini. Nah, kita lihat dulu. C itu kan sama dengan BC. Mungkin dilihat dulu kelihatan. Nah, C sama BC di situ ada ini. Nah, itu kan menandakan bahwa sama panjang. Artinya segitiga tersebut adalah segitiga sama. Nah, ini segitiga B, C, D, E. Lalu, berarti yang Ibu kasih garis lengkung tadi, itu kan artinya dia sama sudutnya. Nah, kita misalkan sudut BC sama sudut B yang sama X. Jadi, sudut segitiga itu mereka 180 derajat. Artinya, sudut BC tambah sudut C tambah sudut B 180 derajat. BC sama CE itu kan X. BC ada 48 derajat sama dengan 180 derajat. 2X tambah 48 derajat 180 derajat. 2X kurangi 2X sama dengan apa? 132. Ketemu 66 derajat, ya kan? Nah, setelah kita tahu X-nya itu 66 derajat, berarti kita bisa mencari sudut B. Nah, sudut B di sini kita dapat mencarinya dengan menggunakan konsep besar sudut yang lurus, sudut lurus. Nah, B itu berarti 180 derajat dikurangi A ditambah sudut
CBE. Nah, karena kan ketika ini total, tekan 180 derajat kalau di total. Jadi ketika di total, sudut A, sudut B, sama CBE itu kan 180 derajat. Berarti kalau menghitung sudut B, kan 180 derajat dikurangi penyusutan dua sudut yang lain atau sudut A derajat tambah sudut CBE. 180 dikurangi, hanya tadi sudah ketemu ya, hanya 48 derajat ditambah CBE tadi kan sama aja X, 6 derajat. 80 dikurangi 114 ya, 114. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk mencari sudut B itu berarti 66 derajat. Nah, sudut B juga 66 ya, sama ternyata. Sekarang kita melihat dari yang pertama, pernyataan pertama BC. Salah ya, harusnya 6 derajat, ya kan? Yang kedua, CBE apakah 66 derajat? Tentu betul, tadi kita sudah mencari CBE. Tadi kita misalkan X dan ketemunya 66, betul. Yang ketiga, BED. BED itu kan penjumlahan dari sudut BEC ditambah CED. Berarti sama aja 6 tambah 48 harus 114 ya maksud Ibu. Misalnya berarti. Yang keempat, B kurangi A. B-nya tadi barusan sudah ketemu 66 kurangi hanya 48. Nah, ya betul. Jadi yang benar hanya yang 2 sama 4. Oke, C. Saya pahami. Sekarang yang nomor terakhir, 40. Nilai X pada gambar adalah, oke, untuk yang nomor 40 itu, berarti kita harus tahu dulu sudut yang di sini. Nah, sudut yang di sini itu berarti kan diperoleh dengan cara 360. Ini kan 360. Dikurangi sudut yang di sini itu 280 derajat. Artinya berapa di sini? Ibu misalkan sini Y ya. Oke. Nomor 40 itu berarti Y sama dengan 360 kurangi 280. Y-nya sama dengan 80 derajat. Nah, ketika Y-nya sudah ketemu 80 derajat, kita bisa memberikan garis bantuan di sini. Belah jadi 2. Ini anggap garisnya sejajar dengan yang atasnya ya. Oke. Dan juga garis yang di sini. Nah, anggap ini sejajar semua. Nah, otomatis sudut Y di sini terbagi menjadi 2. Nah, Ibu zoom saja biar kelihatan sudut Y-nya kita bagi 2. Berarti di sini terjadi sudut dalam berseberangan. Yang di sini, yang di atas ini, itu kan sama kayak yang 37 derajat, karena dalam berseberangan kan. Berarti sini yang atas 37 derajat, ya kan. Nah, yang bawah, yang di sini, berarti kan caranya 80 derajat dikurangi 37 derajat. Apa? 80 kurangi 37 kan 43 derajat. Itu yang sudut bawah sini. Oke. Nah, begitu pula ketika kita mencari sudut yang di sini nih. Tadi kan awal mulanya X derajat itu kan total keduanya, sudut atas maupun sudut bawah. Nah, sudut bawahnya ini kita sudah ketemu 18 derajat. Karena dia merupakan sudut dalam berseberangan. Sini 18 derajat, sini juga 18 derajat. Karena kita kan tadi sudah memberi garis bantuan, 2 garis sejajar. Yang atas juga 2 garis sejajar. Ketika dipotong sama satu garis lurus, dia akan membentuk sudut yang sama ketika dalam berseberangan. Oke. Lalu, ketika kita mau mencari sudut X di sini, otomatis dia juga dalam berseberangan dengan sudut yang di atasnya. Kan ini garis yang 2 terbaru ini, yang garis lurus sejajar, itu
dipotong oleh garis lurus. Jadi 40 derajat itu juga berlaku sama untuk yang di sini. Nah, di sini juga 43 derajat. Artinya X itu sama dengan total dari 8 derajat. X-nya tetap derajat. Seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa cek optionnya. Yang 61 derajat yang mana? Ya, yang A jawabannya. Gitu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa? Ya, alhamdulillah pembahasan sudah selesai semua. Ibu harap semua bisa mengerti, dan jika belum mengerti bisa ditanyakan ke Ibu. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.